Dewi Nautari Soerman. Saya Khadiza Sundus. Saya Sinta Rahmawati Dewi. Kami dari Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di sini kami akan membawakan materi mengenai sistem pencernaan pada manusia. Sebelumnya, mari kita tinjau terlebih dahulu kompetensi dasar dan indikatornya. Berikut adalah kompetensi dasar dari materi sistem pencernaan pada manusia. Simak baik-baik ya. Nah, selanjutnya adalah indikator dari materi sistem pencernaan pada manusia. Simak baik-baik teman-teman. Nah, teman-teman, apakah kalian tahu bahwa semua makanan yang kalian makan harus melewati sistem pencernaan yang sangat rumit? Yuk simak penjelasannya. Sistem pencernaan adalah proses perjalanan makanan dari mulai mulut sampai ke proses pembuangan melalui anus. Lalu, apa sih fungsi dari sistem pencernaan makanan tersebut? Fungsinya mengubah makanan dari ukuran besar menjadi yang lebih kecil dan halus, serta memecah molekul makanan yang kompleks menjadi yang sederhana dengan bantuan enzim dan organ pencernaan. Selanjutnya, kita bahas organ pencernaan. Yang pertama adalah rongga mulut. Mulut adalah bagian tubuh sebagai pintu masuk suatu makanan ke dalam tubuh manusia. Fungsinya untuk menghancurkan makanan dengan gigi sehingga berukuran kecil. Di dalam mulut terdapat gigi yang fungsinya untuk memotong, mengoyak, dan mengunyah makanan agar menjadi lebih halus. Kemudian jenis gigi ada 4, diantaranya kanin, inkisor, premolar, dan molar. Selanjutnya ada lidah, yang berperan dalam pencernaan makanan secara mekanik, yaitu membantu dalam proses mengunyah, menelan, dan mengenali rasa. Selanjutnya ada kelenjar ludah yang berfungsi untuk menghasilkan air liur, berperan untuk melumasi mulut agar tidak kering. Organ selanjutnya adalah kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran penghubung antara mulut dengan lambung. Pada ujung saluran esofagus terdapat faring, dan pada faring terdapat epiglotis untuk mengatur makanan agar tidak masuk ke dalam trakea. Fungsi kerongkongan mendorong masuk makanan ke dalam lambung dengan gerakan peristaltik. Organ selanjutnya adalah lambung. Lambung terletak di dalam rongga perut bagian atas di bawah diafragma. Fungsinya untuk memecah makanan dan mencampur dengan enzim dan asam. Selanjutnya adalah usus. Di sini ususnya terbagi menjadi usus halus dan usus besar. Di mana usus halus fungsinya untuk menyerap sebagian besar nutrisi dari makanan. Di dalam usus halus terdapat duodenum, jejunum, dan ileum. Kemudian usus besar merupakan usus yang memiliki diameter lebih besar dari usus halus, yang fungsinya melakukan penyerapan air dan pembentukan feses. Di dalam usus besar terdapat daerah kolon transversum, kolon ascendens, dan kolon descendens. Organ selanjutnya adalah pankreas. Pankreas dapat menghasilkan enzim pencernaan ke dalam usus 12 jari yang fungsinya memecah protein, lemak, dan karbohidrat. Selanjutnya ada hati yang fungsinya untuk memproses nutrisi yang diserap dari usus kecil. Organ selanjutnya yaitu kantong empedu yang fungsinya menyimpan dan memekatkan empedu dari hati, kemudian melepaskannya ke dalam usus 12 jari untuk membantu menyerap dan mencerna lemak. Organ selanjutnya yang terakhir adalah anus. Fungsi utamanya mengeluarkan sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Zat makanan yang dibutuhkan tubuh ada karbohidrat yang fungsinya sebagai sumber energi yang utama. Tubuh mengubah gula sederhana dan pati kompleks menjadi glukosa. Contohnya ada nasi, roti, dan ubi jalar. Yang selanjutnya adalah lemak, di mana lemak berfungsi sebagai sumber energi cadangan. Tubuh mengubah lemak menjadi asam lemak dan monogliserida. Lemak ditemukan pada alpukat, ikan salmon, dan kacang-kacangan. Zat makanan yang selanjutnya adalah protein yang fungsinya untuk pertumbuhan, perkembangan, dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Tubuh mengubah protein menjadi asam amino dan dapat ditemukan pada ikan, tempe, dan ayam. Selanjutnya adalah mineral,
yang fungsinya sebagai zat pengatur proses metabolisme dalam tubuh. Ada makromineral yang dibutuhkan dalam jumlah besar, seperti fosfor, kalsium, magnesium, dan natrium. Mikromineral yang diperlukan dalam jumlah sedikit, seperti yodium, mangan, selenium, dan kromium. Selanjutnya ada vitamin sebagai pengatur dan pelindung tubuh. Dan yang terakhir, ada air yang melarutkan zat-zat makanan, melancarkan pencernaan, dan mengatur suhu tubuh. Selanjutnya adalah enzim-enzim pencernaan. Apakah kalian tahu apa itu enzim? Enzim adalah molekul protein yang kompleks yang dihasilkan oleh sel hidup dan bekerja sebagai katalisator dalam berbagai proses kimia di dalam tubuh makhluk hidup. Lalu, enzim pada mulut adalah enzim amilase untuk mengubah amilu menjadi maltosa. Selanjutnya pada lambung ada enzim asam lambung untuk membunuh bakteri yang masuk bersamaan dengan makanan yang kita makan. Lalu ada enzim renin yang mengendapkan protein susu menjadi kasein, enzim pepsin yang mengubah protein menjadi pepton, proteosa, dan polipeptida. Selanjutnya di dalam pankreas terdapat 4 enzim, di antaranya ada enzim karbohidrase pankreas, enzim lipase pankreas, enzim tripsin, dan juga enzim amilase pankreas, yang masing-masing fungsinya dapat disimak pada tabel berikut ini ya. Selanjutnya enzim di dalam usus halus. Di dalam usus halus terdapat 6 enzim, di antaranya ada enzim maltase, ada enzim laktase, ada enzim enterokinase, ada enzim lipase, ada enzim peptidase, dan juga ada enzim sukrase, yang fungsinya dapat disimak pada tabel berikut ini. Yay! Selanjutnya kita akan membahas proses pencernaan. Makanan yang kita makan pertama kali masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut, makanan diolah secara mekanik oleh gigi dan secara kimiawi oleh enzim amilase. Kemudian, makanan akan didorong untuk memasuki faring. Di dalam faring terdapat persimpangan dan makanan akan masuk melalui kerongkongan. Di dalam kerongkongan, makanan akan didorong untuk masuk ke dalam lambung dengan gerakan peristaltik. Kemudian, makanan akan masuk ke lambung untuk diproses secara kimiawi oleh enzim dan secara mekanik diremas-remas oleh lambung. Lalu dari lambung, makanan akan masuk ke duodenum atau usus 12 jari. Di dalam usus 12 jari, makanan akan dimasukkan kembali ke dalam jejunum, kemudian akan masuk melalui ileum. Mukosa mengeluarkan enzim yang melengkapi pencernaan. Enzim pankreas dan hati ini melengkapi proses kimiawi pencernaan. Dindingnya ditutupi dengan villi, tempat berlangsungnya penyerapan hara. Struktur setiap villi mengandung kapiler dan lakteal untuk mengambil nutrisi yang dicerna. Kemudian, nutrisi tersebut diangkut oleh darah untuk diedarkan ke seluruh sel tubuh. Makanan yang tidak tercerna masuk ke dalam katup ileosesal dan masuk ke dalam kolon. Di dalam kolon menyerap air, memproduksi vitamin, menghasilkan lendir, serta mengeluarkan kotoran. Peristaltis massa mendorong feses ke dalam rektum yang merangsang refleks buang air besar. Setelah mengetahui proses pencernaan makanan, mari kita mengenal penyakitnya. Yang pertama ada Crohn, adalah peradangan usus menahun, merupakan bagian dari kelompok penyakit yang dikenal sebagai penyakit radang usus. Selanjutnya ada gastritis, yang merupakan peradangan pada lapisan lambung. Penderita akan merasakan rasa perih pada lambung, mual, dan panas pada lambung. Selanjutnya ada tukak lambung, adalah luka atau peradangan yang disebabkan oleh terkikisnya lapisan dinding lambung, bisa muncul pada lambung, duodenum, atau kerongkongan. Gastroparesis adalah kondisi kronik di mana lambung tidak dapat mencerna makanan dengan baik, yang disebabkan karena adanya kerusakan saraf yang mengontrol otot perut. Selanjutnya adalah penyakit usus buntu. Penyakit usus buntu adalah peradangan atau pembengkakan apendiks atau usus buntu. Penyakit selanjutnya adalah GERD, gastroesophageal reflux, disebabkan oleh naiknya asam lambung menuju esofagus yang menimbulkan nyeri dan sensasi terbakar di dada. Yay, mari kita bahas fakta unik pada sistem pencernaan manusia. Fakta unik yang pertama adalah air liur. Air liur ini diproduksi oleh kelenjar air liur sebanyak 1,2 liter per hari loh teman-teman.
Nah, air liur ini bersifat melindungi karena air liur ini memiliki peran untuk membunuh bakteri-bakteri yang ada di dalam mulut kita. Fakta unik selanjutnya adalah makanan tidak memerlukan gravitasi untuk membuatnya masuk ke dalam perut. Otot yang ada pada tenggorokan melakukan gerakan peristaltik untuk mendorong makanan masuk hingga ke lambung. Sehingga jika kita sedang berada di luar angkasa, makanan tetap bisa masuk ke dalam perut. Nah, untuk mengetahui kemampuan kalian dalam memahami materi sistem pencernaan, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama adalah, bagian apa saja sih yang membantu proses penghancuran makanan pada rongga mulut? Ayo, dijawab ya. Selanjutnya, ada banyak zat yang diperlukan oleh tubuh. Salah satunya itu protein. Apa sih fungsi protein bagi tubuh? Pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang dirasakan oleh penderita penyakit gastritis? Ayo, mudah bukan teman-teman? Jika kalian belum bisa menjawabnya, jangan ragu untuk terus memutar ulang video materi sistem pencernaan pada makanan ini agar kalian bisa memahaminya. Sebelum saya pamit, saya punya pantun nih. Pergi memancing di Sungai Sula, nila dipancing di hari senja. Salam undur diri dari saya untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa teman-teman. See you.